Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat video revisian presentasi kita yang minggu lalu. Sebelumnya, perkenalkan saya Jenny Utami. Saya Maharani Perlinda. Nah, yang pertama judul yaitu yang kita ambil adalah pengenalan gerakan tangan sebagai password untuk membuka pintu dengan kamera dan metode convexity defects. Maksudnya adalah gesture yang menggerakkan tangannya seperti bahasa isyarat yang membentuk huruf A, B, C, dan E. Nah, selanjutnya ada metode A mendapatkan gambar digital. Yang pertama, gambar digital. Nah, tanpa gambar digital, sistem ini tidak bisa membaca bentuk tangan. Gambar digital menjadi bahan baku utama yang diolah dengan metode convexity defects untuk mengenali bentuk, jumlah jari, dan gerakan tangan sebagai kunci pembuka pintu. Yang kedua, ada kamera. Kamera ini tuh sebagai alat yang menangkap suatu objeknya. Nanti kita arahin tangan kita ke kamera, nanti kameranya itu mendeteksi setiap pixel-pixelnya. Yang ketiga ada komputer, untuk menerima input lalu memprosesnya untuk mendeteksi dan mengenali gestur tangan dan menganalisis data hasil ekstraksi fitur dan mencocokkannya dengan pola gestur. Bisa digunakan untuk menampilkan status sistem seperti proses autentikasi. Yang B ada gambar segmentasi. Yang pertama ada skin detection, yang kedua ada thresholding, yang ketiga yang C, convexity defects method. Yang pertama ada tentukan jarak masing-masing hole dan cacatnya. Yang kedua, menyimpan posisi pixel dari kontur yang terbentuk dan menentukan kontur pixel paling kiri. Yang ketiga, sortasi pixel dan pencarian hole defects. Yang keempat, menentukan jarak setiap panjang hole dan defects. Nah, maksudnya adalah kita menggunakan library MUCV, kita memperolehnya hole dan defects dari kontur warna kulit yang telah dideteksi. Gambar 9 merupakan contoh hole dan defects yang diperoleh. Tahap selanjutnya adalah mencari jarak antara hole dengan defects, di mana jarak tersebut merupakan nilai yang akan mewakili pola gambar. Pola yang memiliki pasangan hole dan defects kurang dari 10, maka akan ditambahkan pasangan dengan nilai jarak 0. Dengan menggunakan rumus Pythagoras akan diperoleh jarak hole dan defects seperti pada persamaan berikut. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa dari MUCV ini di figur 9 kita mendapatkan titik-titik yaitu di hole dan defects-nya. Titik hijau itu merupakan hole dan titik merah itu merupakan defects. Nah, dari MUCV juga kita mendapatkan nilai-nilai yang bisa kita masukkan untuk ketiga rumus di samping ini. Untuk menghitung panjang bisa menggunakan rumus length and defect x kurang start defect point x. Untuk menghitung rumus tinggi bisa menggunakan rumus h ditambah dengan end defect point y kurang start defect point y. Terus untuk menghitung kemiringan jarak hole dan defects-nya, yaitu menggunakan rumus Pythagoras yang terakhir slant akar kuadrat panjang ditambah tinggi. Tuh. Nah, dari si nilai-nilainya ini nanti akan tersedia seperti di tabel 1 ini. Bisa baca lagi dulu. Masih melanjutkan yang menentukan jarak setiap panjang hole dan defects dengan menggunakan persamaan berikut. Diperoleh jarak masing-masing hole dan defects pada masing-masing pola seperti terlihat pada tabel 1. Nah, jadi hasil dari perhitungan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu menghitung jarak hole dan defects tadi, itu bisa terlihat di tabel 1. Tapi ini hanya tabel kasaran saja, bukan tabel seluruh perhitungannya gitu. Jadi di data sampel ini akan ada A, B, C, D, dan E. Itu artinya foto menangkap gambar dengan tangan yang membentuk huruf A, B, C, D, dan E. Lalu untuk indeks yang diberi angka 0 itu karena pasangan hole dan defects-nya kurang dari 10, karena itulah kita ganti sebagai 0 sebagai placeholder-nya. Lanjut lagi. Ada D pengambilan keputusan. Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan jarak yang diperoleh untuk setiap hole dan defects
Pada setiap pola akan dilakukan perhitungan similaritas dengan menggunakan persamaan jarak Euclidean dimensi 1 dimensi seperti pada persamaan berikut. Yang bisa kita lihat sendiri yaitu persamaan jarak Euclidean dimensi 1 akar kuadrat X dikurang Y sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Ini bisa kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Untuk menghasilkan keputusan baru saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang rumus ini. Yang E ada kontrol. Pada tahap ini, pola yang terdeteksi akan diverifikasi dengan pola yang telah tersimpan di database. Jika pola tersebut benar, maka komputer akan memberikan perintah kepada microcontroller untuk membuka kata kunci yang telah terpasang. Pengiriman dilakukan secara serial dengan media nirkabel Bluetooth, di mana koneksi serial tersebut memiliki kecepatan yang cukup baik dan mudah diterapkan pada microcontroller. Microcontroller menggunakan Atmel Mega 16 yang memiliki fitur yang mendukung koneksi serial besar. Yang terakhir ada hasil dan diskusi. Untuk mendapatkan data latih untuk setiap pola, maka dilakukan percobaan sebanyak 200 kali untuk mendapatkan data awal untuk setiap pola seperti pada tabel 2. Data yang akan dibandingkan dengan data real time yang diperoleh. Setiap nilai indeks data yang akan dicari dengan menggunakan persamaan jarak Euclidean terkecil. Data real time ditunjukkan pada tabel 3. Pada pengujian nilai indeks kesamaan pola masing-masing dapat dilihat pada tabel 4. Pola yang memiliki nilai kesamaan paling besar adalah pola yang terdeteksi. Kolom berwarna merah merupakan indeks yang memiliki nilai kesamaan terkecil seperti pada tabel 4. Untuk masing-masing angka kesamaan pola adalah A sama dengan 6, B sama dengan 3, C sama dengan 0, D sama dengan 0, dan E sama dengan 1. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pola yang terdeteksi adalah pola A. Nah, di sini saya bakal menjelaskan apa hasil dari persamaan jarak Euclidean terkecil ini gitu. Jadi bisa kita lihat ya, kita kembali lagi pada pengambilan keputusan. Ada rumus persamaan jarak Euclidean. Kita bakal masukkan data-data untuk menghitung hasil dari persamaan jarak ini. Itu contohnya adalah X itu sebagai data real time, tabel 3 yaitu data real time, dan tabel 2-nya itu adalah data latih. Kita akan mencoba menggunakan yang indeks 0 itu 154 sebagai X 154 dikurang Y 55,375. Lalu didapatkanlah hasilnya berikut ini 98,625. Nah, sama dengan nilai mutlak 98,625. Nah, bisa kita bulatkan menjadi 98,6 seperti pada tabel 4. Itu hasil dari perhitungan persamaan jarak Euclidean terkecil. Lalu sini bisa kita lihat mencari yang selisih yang paling kecil. Itu ada contohnya di sampel B ada 3.1, di sampel A ada 5, kembali lagi di sampel B pada indeks 2,2, lalu di sampel A indeks 3 ada 11,9 dan seterusnya gitu. Lalu kita menghitung jumlah dari sampel A dari indeks 0 sampai indeks 9. Ini adalah totalnya di bawah ini. Kita bisa melihat sendiri bahwa nilai yang terkecil adalah garis di atas sampel A. Itu menandakan bahwa selisihnya jika hasil dari diskusi tadi memiliki selisih yang paling terkecil itu adalah yang paling mirip dan data terdeteksi dengan pola A. Nah, berdasarkan hasil dari pembahasan, sistem dapat mendeteksi gerakan tangan manusia yang berupa huruf A, B, C, D, dan E
Lalu sistem kemudian mengirimkan kode data ke kunci pintu dan kunci pun akan terbuka. Nah, tentu saja ini kesimpulan dari si jurnalnya, tapi setelah kami membaca lebih lanjut jurnalnya, kami melihat bahwa melalui uji data yang dari berdasarkan jurnalnya yang terdeteksi sebenarnya hanyalah sampel A gitu. Tapi tidak tahu mengapa di kesimpulan jurnalnya bilang bahwa sistem mendeteksi huruf A, B, C, D, dan E. Gitu. Itu saja. Ini ada link jurnalnya. Gitu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.